Pernahkah kamu bermimpi menjadi sosok yang menegakkan keadilan, menjadi hakim, jaksa, atau bahkan penegak konstitusi? Semuanya dimulai dari sini. Selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nur Aini Arman Hussein, dan di vlog fakultas kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk melihat nih apa saja fasilitas yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Jadi selalu ikuti terus saya. Ayo langsung aja kita masuk teman-teman semuanya. Halo Kak, bisa minta waktunya sebentar? Bisa. Oh iya Kak, saya juga mau tanya nih Kak, kira-kira apa sih kesan yang paling gak bisa dilupakan selama Kak Falifi ini berkuliah di Fakultas Hukum UMI ini Kak? Saya diberikan akses untuk bagaimana bisa berpraktek sebagaimana layaknya yang ada di persidangan. Iya, betul sekali. Selain itu juga saya merasakan di sini banyak pelatihan-pelatihan yang bisa menunjang perkembangan karir skill bagi para mahasiswa seperti yang saya kemarin ikuti, yaitu K3 ya. K3 kan begitu penting, iya, Kak. Apalagi ketika kita sudah selesai, itu nanti kita dibutuhkan bagaimana punya kemampuan atau skill. Ya. Jadi itu adalah salah satu momen yang sangat berkesan selama Kak Falifi ini kuliah di Fakultas Hukum. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, semoga kuliahnya lancar ya Kak. Amin. Oke, baik Kak. Baik teman-teman, jadi sekarang kita sudah ada di lobi utama dan juga ruangan akademik dan juga keuangan. Ini adalah tempat di mana akan teman-teman temui saat pertama kali masuk di gedung Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Nah, di ruang akademik ini juga teman-teman bisa nih bertanya seputar akademik, baik pengurusan KRS, jadwal kuliah, sampai mungkin beasiswa dan juga keuangan yang mungkin akan teman-teman tanyakan nantinya tentunya. Don't ever wanna miss you. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di surganya para pencari referensi hukum, yaitu Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan untuk mencari referensi baik buku hukum pidana, hukum perdata, sampai hukum internasional, dan masih banyak lagi. Nah, perpustakaan ini juga bisa teman-teman gunakan untuk berdiskusi. Seperti yang kalian lihat, ada teman-teman yang sedang mencari tugas atau mungkin sekedar membaca buku. Di sini juga teman-teman bisa melihat referensi skripsi nih untuk teman-teman yang sedang dalam penyusunan tugas akhir. Jadi teman-teman semua bisa langsung saja datang ke perpustakaan hukum karena perpustakaan ini sangat nyaman untuk tempat belajar teman-teman semua. Baik teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Ya teman-teman, gak salah dengar, ternyata Fakultas Hukum juga punya Laboratorium Hukum khusus dunia hukum nih, yang bertempat di lantai bawah Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Nah, di sini teman-teman akan diajarkan bagaimana cara membuat rancangan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, hingga membuat surat akta tanah dan juga surat perjanjian, dan masih banyak lagi. Jadi teman-teman bukan hanya menghafal pasal, tapi juga teman-teman akan diajarkan bagaimana cara membuat, menganalisis berbagai dokumen hukum secara digital. Gimana? Keren kan? Nah, jadi teman-teman, sekarang kita sudah berada di salah satu ruangan paling besar dan serbaguna di Fakultas Hukum UMI, yaitu Aula Hijaz. Jadi teman-teman, aula ini biasanya digunakan untuk mahasiswa maupun pengajar di Fakultas Hukum untuk berbagai kegiatan nih, mulai dari seminar, pelatihan advokat, seperti yang teman-teman lihat bahwa
Fakultas Hukum baru saja melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat periode pertama. Jadi untuk kalian yang mau punya kegiatan di Fakultas Hukum UMI, jangan khawatir karena Fakultas Hukum UMI akan menyediakan berbagai fasilitas untuk kalian semua. But I keep on checking my phone to see when you're home or when you want me to pull up. But one and the same, you got me caught in the days. I love it when you say my name. Ya, jadi keunggulan dari Fakultas Hukum UMI itu di sini tuh kita punya guru besar ya 15 orang ya. Terus penerimaan untuk dosen-dosen itu rata-rata memang S3 ya. Jadi doktor. Jadi kita banyak doktor, kemudian guru besarnya 15 orang. Nah, kemudian di Fakultas Hukum UMI ini kita ada peradilan semu ya. Jadi mahasiswa itu sudah diajari bagaimana nanti dia menjadi hakim, menjadi jaksa, ya, menjadi pengacara ya. Jadi mereka sudah praktikkan di situ. Terus kemudian kita ada laboratorium hukum. Di situ mahasiswa diajarkan untuk misalnya membuat peraturan perundang-undangan ya, ada legal drafting, membuat perjanjian kontrak. Jadi pada saat dia lulus dia sudah terbiasa dengan hal demikian ya. Terus kemudian kita di sini juga ada mini courtroom ya. Jadi ada dari kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi ya. Jadi misalnya kalau kita mau ikuti sidang yang ada di Mahkamah Konstitusi itu tidak perlu ke Jakarta, cukup ada tempat di aula Fakultas Hukum UMI untuk mengikuti sidang-sidang yang ada di Mahkamah Konstitusi itu. Fakultas Hukum UMI itu ada 8 peminatan ya. Itu masing-masing ada hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, hukum acara, hukum dasar, dan hukum dan masyarakat. Fakultas Hukum UMI itu sudah belasan ribu punya alumni ya. Salah satu yang paling banyak itu yang hakim, yang jaksa, yang polisi, yang pengacara itu sudah banyak sekali. Terus kita juga punya bahkan yang sekarang ya Menteri Hukum ya itu alumni Fakultas Hukum UMI. Ya kebetulan seangkatan dengan saya itu adalah alumni Fakultas Hukum UMI, menjadi seorang Menteri Hukum ya. Nah, terus berkarir secara nasional, pejabat negara. Terus kemudian anggota DPR ya ada beberapa ya itu juga alumni Fakultas Hukum UMI ya. Di Kejaksaan ya, di Jaksa Agung dan Kejaksaan Agung dan seterusnya. Jadi alumni kita sudah tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kita di sini untuk alumni pun ya supaya dia bisa mendapatkan secepatnya untuk pekerjaan profesi dan sebagainya. Nah, kita laksanakan PKPA namanya, pendidikan khusus profesi advokat ya. Jadi kita mengantar mereka menjadi seorang advokat ya, selain tentu jadi penegak hukum lainnya. Kemudian ini kita lagi rancang ya, ada workshop pelatihan untuk legal drafting. Jadi lebih menyiapkan ya. Terus kemudian kita juga rencana akan melakukan konsultan pajak ya, jadi kerjasama yang lainnya ya, baik penelitian, pengabdian maupun yang lainnya ya, Tridharma perguruan tinggi ya. Jadi beberapa di kita ya mahasiswa aktif kita ya banyak mengikuti event-event lokal, nasional maupun internasional ya. Jadi ada beberapa yang itu ada kegiatan-kegiatan di Korea, di Malaysia dan sebagainya. Itu bahkan mereka bisa menjadi juaranya dan didukung memang oleh yayasan dan Universitas Muslim. Ya. Terima kasih atas Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah perjalanan kita di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Ternyata ada banyak hal yang membuat Fakultas Hukum UMI ini semakin unggul ya. Dan tunggu apa lagi? Untuk teman-teman yang ingin bergabung bersama kami, jangan lupa bahwa pendaftaran mahasiswa baru masih dibuka sampai tanggal 14 Agustus tahun 2025 dan teman-teman bisa mulai mendaftar melalui laman resminya yaitu spmb.umi.ac.id atau langsung datang ke Menara Lantai 2 Universitas Muslim Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.